berbagai macam ragam nikmat, taufik dan hidayah, khusus nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan, sehingga kita sama-sama bisa meluangkan waktu, meninggalkan sejenak kesibukan di rumah, meluruskan niat untuk sama-sama berkumpul di masjid taklim ini dalam rangka menggugurkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh yang kita kerahkan pada malam hari ini senantiasa dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan saudara-saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, atasan kita, bawahan kita yang saat ini yang nasibnya kurang baik, yang sedang sakit, baik berada di rumah sakit maupun di rumah, kita doakan mudah-mudahan senantiasa dicabut penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan saudara kita, jamaah kita, tetangga kita, atasan kita, bawahan kita yang saat ini sebagian sudah berangkat melaksanakan ibadah haji, mempermudahkan rukun Islam yang kelima. Kita doakan mudah-mudahan dari mulai berangkat di rumah sampai ke Madinah, ke Mekah, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kelancaran, Allah berikan ketabahan dalam rangka melaksanakan seluruh rangkaian ibadah hajinya, baik yang sunnah maupun yang wajib, pulang ke tanah air membawa haji yang makbul dan mabrur. Alhamdulillah tahun ini Banten itu 10.000 kuotanya, baru ada 2 kloter bertatakan beberapa kemarin. Baik para hadirin yang rahimakumullah, tidak terasa dari hari ke hari, minggu ke minggu, minggu berganti bulan, saat ini kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah atau sering dikenal dengan bulan Habib. Bulan Dzulqa'dah atau bulan Habib sekitar tanggal 10-an kalau nggak salah. Artinya Ramadan sudah kita tinggalkan, Syawal halal bihalal sudah kita tinggalkan. Dengan segala keistimewaan dan keberkahannya, indahnya Ramadan hanya sebagai kenangan buat kita semua. Kalau Allah panjangkan umur kita, insya Allah 11 bulan akan datang kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Namun yang menjadi persoalan, yang menjadi pertanyaan bagi semuanya, Ramadan yang sudah kita isi dengan berbagai macam kegiatan ibadah, dari mulai ibadah puasa Ramadan 29 hari, ditambah dengan tadarusatnya, ditambah dengan giatnya bersedekah, tingkatkan bersedekah, giatnya sholat berjamaah di awal waktu, semangatnya bangun tengah malam, maka itu semua menjadikan pertanyaan dan menjadikan PR buat kita semua. Mampukah kita tuh membedakan kegiatan Ramadan itu di hari-hari di bulan yang lainnya? Coba misalkan kira-kira 29 hari kita puasa Ramadan, apakah sudah mampu berubah jiwa kita yang tadinya jiwa tidak sabar menjadi sabar? Mampukah puasa Ramadan 29 hari ditambah dengan berbagai macam ibadah, mampukah merubah jiwa kita, jiwa yang jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap orang tua, anak istri, terutama jujur kepada Allah Subhanahu wa taala? Mampukah kira-kira merubah jiwa kita yang tadinya tidak dermawan menjadi dermawan? Kalau itu semua sudah kita aplikasikan, sudah ada perubahan, yang tadinya tidak sabar jadi sabar karena hikmah dari puasa, yang tadinya tidak jujur jadi jujur, yang tadinya pelit jadi dermawan. Kalau semua itu bisa aplikasikan di kehidupan kita sehari, maka jelas Allah akan berikan satu predikat kepada kita, la'allakum tattaqun, golongan orang yang bertakwa. Ini mah puasa yang non seremonial doang. Angin lalu yang sebelum Ramadan pelit,
kata Rasulullah, mampu gak kira-kira nih seluruh kegiatan Ramadan pindahkan di hari yang lain? Bapak tiap Ramadan ya pasti sholat berjamaah semangat. Sebelum maghrib sudah bangun di depan masjid nunggu maghrib. Benar nggak? Tiap malam bangun kita tahajud. Setiap malam kita tadarus Al-Quran di sini. Kan begitu? Mampu nggak kira-kira di hari sekarang ini, bulan ini, bisa nggak? Nggak dijawab? Bisa nggak? Ini malam ini terus baca Quran banyak kayak tadarusan bulan Ramadan, bisa nggak? Nggak bisa ya? Nah ini perlu nih. Coba sedekah tingkatkan. Coba di Ramadan pasti bapak berangkat di rumah sholat tarawih pasti sedia apa? Sedia uang. Oh 5.000 sudah tiap malam bapak tarawih masih sholat awal waktu bahkan bangun tengah malam itu semua kegiatan Ramadan kata Rasul coba pindahkan ke bulan-bulan yang lainnya. Mampu nggak? Kalau mampu berarti kita golongan orang-orang yang bertakwa. Jelas kata Nabi. Ternyata yang disebut ilmu apa? Wala kita ilmu taatun tajidun, yang disebut ilmu adalah tambah-tambah taatnya, tambah-tambah takwanya, itu akan ilmu kita akan kembali ke asal. Yang tadinya pelit lagi, yang tadinya malas lagi, kan begitu. Jangan dijadikan sebagai seremonial. Nah oleh karena itu, mari kita sama-sama ditegaskan oleh baginda Rasulullah, wa idza atana rabbukum la yasafakum wajannakum. Apabila saya silahkan dengan sekian kehidupan kita yang utama, marilah kita setiap waktu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita mengucapkan syukur, Pak? Kata-kata syukur, bersyukur apa? Tapi menjadi orang yang bersyukur ini yang susah. Benar enggak? Jadi orang yang bersyukur susah, ucapin doa. Kenapa? Sebab manusia serba kekurangan. Kasih mobil satu pengen, dua. Dikasih rumah satu pengen, dua. Dikasih motor satu pengen, dua. Dikasih istri pengen, dua. Tuh nggak merasa cukup. Ya, coba bagi Rasulullah, ya Allah. Rasulullah setiap hari jangan apa bersyukur pada ibadah yang luar biasa dimaksud. Tadi beliau pada kita, apakah ini sudah apa bisa bersyukur kepada Allah? Kita apa boro-boro Pak? Makanya kita sama-sama apapun yang kita miliki kita syukuri. Yang pertama ya, syukur kita umur kita punya harta, punya mobil dan segala macam. Artinya apa? Syukur itu ada tasawuf lebih jamin ibadi. Kita tasawufkan kepada jalan-jalan yang baik. Punya harta ingat zakatin, punya mobil ingat kita ya. Buat apa? Buat cari nafkah dan sebagainya. Satu. Yang kedua, saya tekankan, ketika Ramadan kita senang gemar baca Al-Quran. Coba minimal Pak, Al-Quran jangan tinggalkan di bulan-bulan yang lainnya. Ini penting. Coba kita setiap hari bergelut dengan buka Quran. Terus saya tanya, Bapak lebih banyak buka Quran atau Korea di rumah? Hah? Saya tanya, lebih banyak buka Quran atau Korea? Pastilah pulang dari sini pasti buka HP. Mau tidur buka HP. Kamu tidur HP. Quran di mana? Bukan dari Quran. Coba. Kalau bulan puasa saya kira lebih banyak buka Quran kita di bulan puasa. Kenapa kita sebelum maghrib buka Quran baca? Ya kan? Setelah tarawih baca Quran. Bahkan di rumah sebelum kita sahur baca Quran. Bahkan subuh kita lagi baca Quran. Tapi sekarang kita kembali lebih banyak buka HP daripada buka Quran. Jujur ya? Jujur pasti. Jadi bawa kena HP terus. Ya. Makanya kita Quran jangan sampai ditinggalkan Pak. Minimal pada subuh aja. Ya, kata Nabi, man qara'a Quran ba'da subuh walau ayatan. Barang siapa yang baca Quran walaupun satu ayat, qadiyal hajat, akan Allah wujudkan hajatnya pada hari itu. Kalau Bapak
rumah jangan sampai di rumah ini tidak dibacakan Al-Quran. Ada seorang anak muda datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya, kata anak muda kepada bapaknya dan ibunya, Pak, Bu, saya sudah usia 17 tahun. Saya mau minggat dari kuburan ini. Kata anak muda, dari kuburan? Kok kamu bilang kuburan rumah ini? Pokoknya aku mau minggat dari kuburan ini. Kok kamu bilang kuburan? Kita rumah dua lantai, AC-nya ada di mana-mana, sofa paling bagus. Kurang gimana? Apa anak bilang? Pokoknya ini termasuk kenapa? 17 tahun bapak dan ibu belum pernah mendengarkan baca Quran. Nah, rumah bagaikan kuburan. Ya, makanya minimal adalah kalau kita punya anak 4, silakan jangan Quran 4. Jangan berebut sama anak, sediakan Quran. Ya, kita harus punya target Al-Quran itu. Biasanya kayak suka ada kayak target, misalkan 2 minggu 1 Quran. Apa 2 minggu tamat, 2 minggu tamat, bisa begitu tuh DKM. Saya berikan DKM misalnya pasal yang 2 minggu tamat Quran, 2 minggu tamat Quran di WA. Yang penting jujur ya. Baiklah para hadirin, para jamaah yang saya hormati, dan selanjutnya kita sama-sama sebagai muslim tidak bukan di antara kita tentu saja. Yang selanjutnya kita banyak kesalahan, banyak kehilapan. Maka ketika kita kemarin melaksanakan halal bihalal, dalam artian kita saling memaafkan segala dosa dan salah kita, maka sering-seringlah kita saling musafahah atau saling bersalam-salaman. Sebab Nabi pernah menyatakan, ma'amin muslimaini yaltaqiyani fatasafahani kubirallahu ma'muratafarraqo. Barang siapa yang 2 muslim bertemu kemudian bersalam-salaman sebelum dilepaskan, maka kubirallahu Allah ampuni dosa-dosanya. Sebelum dilepaskan, maka kita bersalaman yang setiap hari kita lakukan ternyata luar biasa manfaatnya, menggugurkan dosa-dosa kita. Maka sering-seringlah kita bersalam-salaman musafah. Baiklah para hadirin rahimakumullah, berapa menit lagi sampai jam berapa nih? Silahkan ya. Oke. 10 menit lagi ya. Baik, dan selanjutnya para hadirin, para jamaah, kesempatan kali ini kita memulai memasuki babak baru di bulan Hafid ini setelah kita melewati bulan Syawal. Sekarang kita masuk bulan Hafid atau bulan Dzulqa'dah. Maka di sini dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tentu ketika kita ditanya oleh seseorang tujuannya apa hidup dalam dunia ini, tentu tujuannya tidak bukan kita dunia ingin bahagia dunia dan akhirat. Kita ingin punya cita-cita, ingin bahagia akhirat dan bahagia dunia, ingin terwujud segala cita-cita kita. Maka Rasulullah, apapun yang kita inginkan di alam dunia ini tetap bisa dan akan berhasil. Yang penting ada syaratnya. Apa syaratnya? Jika Bapak ingin pergi haji, syaratnya cuma 3. Bapak ingin beli mobil, syaratnya cuma 3. Bapak ingin beli rumah, syaratnya cuma 3. 3 syaratnya. Apa syaratnya? 1 syaratnya ikhtiar atau berusaha. Tapi dengan syarat ikhtiar berusaha ini dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh, apapun yang kita cita-citakan, kalau dengan sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Bapak masih ingat tahun 84 yang naik ke bulan siapa namanya itu? Metro. Dia punya cita-cita pengen menembus sampai ke bulan, ternyata berhasil. Kenapa? Sebab dia bersungguh-sungguh berikhtiar terus.
dengan ikhtiar. Ikhtiarnya manjat wajah dengan sungguh-sungguh. Saya ceritakan begini Pak. Dulu ada namanya santri. Kalau santri dulu nih barangkali kalau masih anak kecil. Kalau santri dulu ketika kehabisan biaya, mereka itu nggak pulang ke rumah, minta ke tetangga, minta terus. Ada yang ngasih uang, ada ngasih beras, ada kelapa, punya mutaan dapat seminggu 2 minggu. Maka si santri itu kemudian kebetulan menemukan satu rumah yang luar biasa. Ternyata itu rumah raja. Begitu si santri maksudnya mau minta biaya untuk yang namanya pesantren, yang tokoh-tokoh itu yang keluar bukan raja dan bukan istrinya, yang keluar putrinya yang sangat cantik luar biasa, namanya putri raja. Maka singkat ceritanya, si santri tadi ketika melihat ini putri raja yang cantik, akhirnya dia terpenet hatinya, terpicu hatinya, terbayang-bayang terus. Sampai ke pesantren dia buka kitab, terbayang wajah putri raja. Ketika dia makan, terbayang putri raja. Akhirnya dia terpaksa pulang ke rumahnya. Sampai ke rumahnya, kemudian dia bilang sama ibu dan bapaknya, "Nak, kenapa kau pulang begini Bu? Aku sudah pesantren sudah lebih 25-30 tahun. Usiaku sekarang 30 tahun. Selayaknya aku harus punya pendamping Bu." Lalu ditanya ke ibunya, "Kau sudah punya calon?" "Punya." "Yang mana?" "Tuh, yang rumahnya di perapatan 2-3. Masya Allah, itu rumahnya kan, itu anak raja. Anak raja, kita orang misi, tidak mungkin diterima. Apa kata raja sendiri? Pokoknya aku berusaha mendapatkan ini putri raja. Maka pada akhirnya ibunya kasihan, bapaknya kasihan kepada anaknya. Akhirnya dia berangkat ke rumah raja. Sampai ke rumah raja, kemudian tokoh assalamualaikum, langsung duduk di bawah sofa. Namanya orang miskin ya biasa takut sama raja, ya duduk di bawah sofa. Keluar sang raja, sampainya sopannya itu luar biasa. "Waalaikumsalam, ada apa Bapak Ibu?" "Begini Tuan Raja, maksudnya tujuan saya datang ke sini tidak bukan bahwasanya 2 bulan yang lalu ini anak saya yang santri ini ketemu dengan putri raja." "Oh iya, itu apa maksudnya?" "Nah, ini yang santri saya ini setelah ketemu dengan putri raja sudah memberikan sesuatu kepada anak saya, kemudian anak saya terbayang-bayang terus. Lalu apa maksudnya?" "Ingin memindah ke lapar." "Apa tanya?" "Oh iya, sopan aja ya. Karena bukan saya yang akan menikah putri saya." Akhirnya itu putrinya ditanya sama raja, "Neng, ada yang santri, betulkah ketika 2 bulan yang lalu kau bertemu dengan jaksri?" "Betul." "Apa maksudnya?" "Dia yang santri mau menghina kamu jadikan jaga istrinya." "Apa jawabnya?" "Oh gak masalah, yang penting Bapak setuju." "Lalu apa syaratnya?" "Ada syaratnya." "Apa syaratnya?" "Silahkan yang santri aku dimiliki sebagai istrinya, tapi syarat maharnya saya minta emas murni sebesar kepala, sebesar bola murni." "Dan berapa?" 2 katanya. Emas murni sebesar bola sepak 2 lagi. Berapa kilo itu? Anak raja, "Betanya itu syaratnya." Disampaikan sama raja. "Bapak Ibu, yang santri sudah saya sampaikan kepada saya. Silakan saja kalau menjadikan istri untuk putri Bapak, putra Bapak. Tapi ada syaratnya." "Apa syaratnya?" "Maharnya harus emas murni sebesar bola sepak 2. Luar biasa ya. Disampaikan. Kata ibunya, amanatnya, "Nah, kita dari mana itu emas? Pokoknya Pak, tenang aja, tenang." Pulang akhirnya ke rumahnya. Di tengah jalan yang santri kan ingat 5 tahun yang lalu ketika kaji dengan guru besarnya, dia bilang, "Baik yang santri, akan di alam dunia pasti akan terwujud yang paling manjat, aman." Ingat tuh yang santri. Akhirnya ganti, esoknya si yang santri tadi pamit sama ibu, "Bu, nanti malam setelah aku sholat tahajud, sholat istigharah, sholat hajat, aku pamit berdua. Kau mau kemana pamit?" "Pokoknya aku mau mencari emas." "Jadi di mana?"
dikuras mendadak terus semakin surut. Karena semakin surut maka ikan-ikan tuh bergerak ke atas. Lihat, apa ini? Ya, seumur kita hidup di laut ini belum pernah ini laut jadi surut begini. Udahnya kembali lagi ikan ke dasarnya, dikuras lagi, semakin surut ikan bermunculan. Kemudian ikan bermunculan ke pinggir pantai, ternyata di pinggir pantai ada hamba Allah yang sadis dalam menguras lautan, dihampiri sama ikan-ikan tadi. Ditanya, "Woi, kau siapa?" "Aku hamba Allah, aku yang sadis." "Kau mau apa menguras ini? Tempatnya di lautan. Kalau dikuras saya mati semuanya." Kata ikan ini. "Apa maksudnya? Apa tujuannya?" Tolong sampaikan salam saya kepada Raja Penguasa Lautan." "Apa maksudnya?" "Aku penguasa lautan ini mau ngambil emas dasar lautan. Tolong sampaikan kepada Raja." "Kalau nggak dikasih akan habis di lautan semuanya." Tuh dikuras lagi disampaikan sama ikan-ikan kepada Raja ikannya. Katanya ini yang kuras lautan yang santri. Apa maksudnya terjadi kuras lautan? Beliau mau nikah minta emas buat mahar. Berapa mintanya? Minta dua sebesar bola sepak, sebesar kepala kita. Oh, itu tujuan. Gampang ambil. Jangan dua, pasti kan? Diambil itu langsung. Diambil dikasih. Nah, artinya apa? Orang kalau sungguh-sungguh pasti akan berhasil menjanda. Insya Allah. Modal yang kedua apa? Awas Pak, kalau kita sudah berhentian, berusaha jangan suladat, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa dan tinggalkan. Berdoa nih, tapi doanya bukan syaratnya. Doanya harus kontinu, harus sungguh-sungguh, harus terus menerus. Kalau Bapak punya maksudnya tujuannya mintanya jarang-jarang, atau misalkan Bapak lagi usaha kemudian kamu tengah seminggu sekali, pasti tidak akan alokasi. Lebih-lebih sebulan sekali, pasti tidak akan alokasi. Saya misalkan contoh, misalkan kalau punya anak, ketika di SMP mau sepeda, mau masuk ke SMP, mau pakai motor, bilang sama bapaknya, "Pak, tolong saya kan sudah masuk SMA, tolong belikan motor Pak, supaya saya tidak terlambat sekolah." Mintanya seminggu sekali, pasti keburu lupa. Kemudian minggu depan minta lagi, pasti tidak akan diberikan sama orang tuanya. Tapi kalau mintanya satu hari 3 kali, datang kerja, duduk Pak, kalau beli motor Pak. Bapaknya ambil sholat isya pulang, minta lagi Pak, kalau beli motor Pak. Besok mau berangkat kerja, minta lagi Pak, kalau beli motor. Pasti bapaknya berpikir dipanggil ibunya. Nah, terus ibu apa? Tuh, anti copot, gelang copot. Kalau copot apa? Tuh, anakku satu hari minta motor, pasti dibeli, pasti dikasih. Kenapa? Mintanya sering. Coba orang yang terus sekali, sama kita juga. Kalau kita berikhtiar, pengen terus berdoanya, jangan jarang-jarang. Jam malam bangun. Ini bangunnya seminggu sekali, atau apalagi sebulan sekali. Dan harus kontinu, harus sering. Yang terakhir, karena waktu yang modalnya apa? Modalnya tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi untuk terwujudnya di doa masih banyak yang disampaikan. Ada kategorinya, kita doa secara langsung maupun secara tawasul. Kemudian waktu dan tempat dipertimbangkan doa yang kita panjatkan. Kemudian diperhitungkan juga diri kita, apakah masalah hijab, apa menghijab daripada terkabulnya doa kita, itu semua diperhitungkan. Karena kalau begini, orang lain berdoa minta berangkat pergi haji hanya 1 tahun dan cepat berangkat, kita 5 tahun berdoa gak berangkat. Apa persoalannya? Sama doa yang dibacanya, sama dengan dia. Tapi setahun dia berangkat, tapi kita 5 tahun berangkat. Jangan sujud kepada Allah, introspeksi diri kita. Mungkin kita dihijab, perhitungkan badan kita masih mengandung yang haram tidak, perhitungkan pakaian kita masih mengandung yang haram gak halal haramnya, itu perlu diperhitungkan. Yang pantas kalau misalkan kiai ulama minta air
Ibu-ibu ada datang ke Buya Uci. Buya diminta air 1 gelas, siapa? Suami saya mau kawin lagi. Dikasih air cuma dibaca Bismillah, udah kasih lanjut. Kenapa? Sebab kiai ulama hatinya bersih, makanan yang dimakan tidak ada makanan haram, pakaiannya pun tidak haram. Sudah semua cepat dijawab. Kita mampu itu 1 gelas Yasin 20 kali dan terwujud. 20 gelas ini tidak dijawab. Kenapa? Introspeksi dulu diri kita masing-masing. Cuma barangkali caranya ada tahu kita yang menyampaikan maksudnya. Mudah-mudahan kalau sekilas bermanfaat. Masih banyak yang saya sampaikan, kitabnya perlu saya baca ya. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin semua, demikian tadi materi yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang sangat berarti dan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa merealisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada guru kita. Baik, kebetulan kita ada tamu dari Badan Wakaf, ya. Jadi ada waktu kurang lebih 12 menit. Sebelum ini kami tutup, kami persilakan dulu kepada Badan Wakaf. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sebelumnya terima kasih kepada DKM dan segala pengurus dari Masjid Al-Ikhwan. Ya, kebetulan rumah saya dekat di Jalan Tengah 1, ya, jadi di sini bisa main ya. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Ade Rafi Febrianto dari Badan Wakaf Al-Quran. Jadi Badan Wakaf Al-Quran adalah lembaga filantropi Islam yang berfokus pada pendistribusian Al-Quran dan pengajaran Al-Quran di pelosok-pelosok Nusantara di Indonesia ini. Dan kurang lebih BWA sudah berdiri 20 tahun sudah. BWA sudah berdiri kurang lebih 20 tahun dan sudah sedikitnya 3 juta Al-Quran kurang lebih terdistribusi untuk saudara-saudara kita yang ada pada alamat sana, dan 52 titik pembangunan wakaf sarana air bersih untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan yang ada di pada alamat sana. Jadi di 2 tahun ini ya, kita juga banyak muter-muter ke masjid-masjid. Dari masjid di dekat sini ada Nurul Huda, ada masjid Al-Barkah, ada masjid Al-Amin. Nah, itu sudah masuk beberapa kali masjid-masjid itu dalam rangka sama mengajak kepada para jemaah sekalian untuk berwakaf Al-Quran untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di pada alamat sana. Khususnya adalah membantu saudara-saudara kita untuk Al-Quran, yaitu untuk wilayah Papua Barat. Jadi Bupati Papua Barat mengajukan proposal kepada Badan Wakaf Al-Quran untuk pengadaan 50.000 Al-Quran. Tetapi ternyata setelah dicek dari jumlah masjid yang ada di sana, langgar-langgar yang ada di sana, tempat-tempat ibadah yang ada di sana, dan juga potensi mu'alaf yang akan masuk Islam di sana, ternyata kebutuhannya bukan 50.000 Al-Quran, tetapi 200.000 Al-Quran dan 50.000 Iqra di sana. Jadi cukup banyak sekali ya. Dan seringkali wakaf ini terkadang tidak terpenuhi. Jadi kita seringnya mendistribusikan hanya 20.000 Al-Quran saja, hanya 10.000 Al-Quran saja. Seperti di 2 tahun ini kita mendistribusikan kurang lebih 200.000 Al-Quran. Jadi di Sumatera Selatan kita mendistribusikan 20.000 Al-Quran, di Kalimantan Barat, Sintang Kalimantan Barat itu 20.000 Al-Quran, Sulawesi Tengah, Kepulauan Ampena 20.000 Al-Quran, kesebelahnya Kali Abu Maluku Utara itu 500 Al-Quran, habis itu ke Adona Batu Atas Sulawesi
utara ya itu hanya 1.200 dan sebagainya ya, kayak misalnya Kepulauan Kei besar dan Kei kecil 100.000 Al-Quran ya. Tapi itu semua tidak cukup sebetulnya. Kenapa? Targetnya itu masing-masing wilayah itu 100.000 Al-Quran. Kenapa? Kayak di Sumatera Selatan ini, dari targetnya 100.000 Al-Quran, kita hanya bisa mendistribusikan 20.000 Al-Quran ke sana. Padahal proyeknya ini kita 1,5 tahun kurang lebih pencarian dana. Dan ya kita karena dalam 1,5 tahun itu hanya terkumpul 20.000 Al-Quran, yang mau nggak mau kita distribusikan ke sana. Ya, efeknya apa? Efeknya ada dari saudara-saudara kita di sana seperti pondok-pondok yang ada di sana, yang siswanya atau santrinya ada 150 hanya mendapat 40 Al-Quran saja. Mereka rela untuk bergantian membaca Al-Quran. Ya, tetapi tidak memutuskan semangat mereka untuk apa? Untuk senantiasa belajar dan senantiasa menghafal Al-Quran. Seperti mu'alaf yang ada di Sintang, Kalimantan Barat, ya, alhamdulillah 6 bulan yang lalu kita mendapatkan info bahwa di sana sudah ada mu'alaf baru sekitar 18. Dan itu kebanyakan kepala-kepala keluarga. Salah satunya ada kepala suku di sana yang endingnya ya mengajak seluruh sukunya untuk masuk Islam. Alhamdulillah. Dan salah satunya ada cerita yang menarik. Simba usia 84 tahun setelah mendapatkan Al-Quran dan tentunya setelah bersyahadat mendapatkan Al-Quran dan sebagai seperangkat alat sholat, ternyata dalam proses pembinaan 6 bulan tidak lelah-lelahnya belajar Al-Quran dan sampai pada ujungnya sudah hafal juz 30. Alhamdulillah. Setelah diketahui ternyata Simba tadi senantiasa ngapain melakukan segala aktivitas rumah tangga itu mengulang-ulang hafalannya walaupun hanya surat-surat pendek. Maka dari itu ya dalam rangka berlomba-lomba dalam kebaikan ya, kami mengajak kepada para jemaah sekalian untuk berwakaf untuk wilayah Papua Barat yang di sana Dewan Pembinanya Ustadz Fadlan Garamata yang kebutuhannya 200.000 Al-Quran dan 10.000 Iqra. Dan juga bagi para jemaah yang ingin berwakaf secara air bersih, kita juga membuka untuk wilayah NTT, Kepulauan NTT Desa Terang ya. Di situ di mana saudara-saudara kita membutuhkan sarana air bersih ya. Di NTT ada 2 titik, di Dam Kasipau dan di Desa Terang ya. Jadi mereka itu kalau mau mendapat air itu setidaknya harus jalan 15 km, itu paling dekat ya. Kalau titik yang di situ habis, mereka harus jalan total 22 km. Dan kalau kita akumulasikan itu kurang lebih menjadi 44 km kalau pulang pergi hanya untuk mendapatkan 5 liter air ya. Dan alhamdulillah sini sudah progres, kita sudah penarikan pipanisasi sejauh 8 km, masih kurang 7 km lagi untuk sampai airnya keluar di rumah-rumah masyarakat yang ada di Dam Kasipau. Maka dari itu kami mengajak para jemaah sekalian untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Untuk Al-Quran nominal berapa? Rp150. Itu sudah termasuk biaya pencetakan, biaya pendistribusian dan biaya pengajaran oleh pusat-pusat di daerah. Jadi wakaf yang para jamaah berikan tidak hanya sekedar ini saya kasih, tidak, tetapi apa? Kita sudah ada berkolaborasi dengan dai-dai yang ada di sana untuk apa? Untuk dilakukan pembinaan. Jadi ada biaya pembinaan yang mereka bahkan digaji oleh Badan Wakaf Al-Quran. Kalau mereka digaji, feedback dari mereka apa? Mengirimkan program-program apa saja untuk setahun penuh. Seperti di Sulawesi Tengah, di Ampena, mereka membuat program namanya saya lupa nama ininya, tapi program komunitasnya adalah Forum Peduli Mu'alaf yang alhamdulillah hari ini setiap tahunnya sudah bisa memu'alafkan 100 mu'alaf baru, alhamdulillah. Sehingga tadi ketika kita ngasih Al-Quran, mereka juga sudah siap dengan program-program yang ada di sana. Maka dari itu yuk sama-sama kita berlomba-lomba berfastabiqul khairat untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan baik itu Al-Quran maupun sarana air bersih untuk Dam Kasipau atau Papua Barat. Bagi para jamaah sekalian yang ingin berwakaf, insya Allah ada tim kita di sebelah kiri masjid atau di belakang
ya nanti bisa secara langsung ataupun ingin transfer itu bisa melalui brosur yang dibagikan ada di paling belakang atas nama Yayasan Badan Wakaf Al-Quran. Jadi kalau ada atas nama yayasan nama pribadi bukan Yayasan Badan Wakaf Al-Quran, maka kalau bisa jangan ditransfer. Ya, kita untuk meminimalisir adanya scam atau penipuan-penipuan sehingga kita namakan langsung Yayasan Badan Wakaf Al-Quran. Hanya saja kami membutuhkan bukti transfernya saja untuk apa? Untuk dilaporkan ke kantor pusat bahwa dari Masjid Al-Ikhwan ini ada dari jamaah fulan bin fulan ya mengirim transfer untuk wakaf Al-Quran ya, lalu kita buatkan kwitansi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita niatkan Allah ijabah. Semoga apa yang kita berikan senantiasa bernilai jariah yang mana ini tidak akan putus-putus. Kenapa? Ya, karena wakaf yang kita berikan ini senantiasa bernilai jariah ya. Ketika dia belajar maka kita dikirimi. Dan ketika kita nanti meninggal pun ini masih tetap mengalir amalan-amalannya. Yang paling penting ya, yang terakhir yang mungkin saya sampaikan, mandala ala khair fa innahu mislu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang membuka jalan-jalan untuk kebaikan buat orang lain, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang sama dari orang yang melakukan aktivitas. Ya, ketika kita mungkin barangkali belum memiliki kelebihan rezeki, tetapi kita mengajak orang lain untuk senantiasa melakukan amalan-amalan baik atau kita mengajak orang lain untuk berwakaf, bersedekah, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang sama dari orang yang melakukan hal itu. Yang kali ini dalam rangka berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk membantu sesama kita, sesama muslim yang ada di pada sana. La tahkimanunaka falikulli syai'in madiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.